Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Dan Bu Indah Sulastri selaku Guru Maba Prakarya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Detma Damar Lintang dari kelas 9D nomor absen 1, berasal dari SMA Negeri 1 Lingi, ingin mempresentasikan materi mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Tujuan pembelajaran pada bab kali ini yaitu 1. Mengenal potensi hasil perikanan dan peternakan Indonesia. 2. Memahami prinsip dasar pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 3. Menyebutkan contoh-contoh hasil peternakan dan perikanan. 4. Memahami metode-metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan. 5. Mengolah hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Bab 4. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Pada bab kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan perairan tawar. Ikan ini biasanya menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di sungai dan danau. Contoh ikan sebagai bahan pangan adalah lele, ikan mas, juga gurami. Ikan perairan payau. Ikan yang biasanya hidup di air payau. Air payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Contoh ikan sebagai bahan pangan yaitu bandeng dan kakap dengan salinitas 5-9 ppm. Ikan perairan laut. Ikan ini hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ukuran dan kandungan ikan laut sangat beragam. Jenis-jenis ikan laut yang dapat dikonsumsi adalah tuna, tenggiri, juga kembung. Selain ikan, terdapat cumi-cumi, udang, dan rumput laut. Udang. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, air tawar, air payau, atau air asin. Udang yang dapat dikonsumsi sudah banyak dibudidayakan. Cumi-cumi. Cumi-cumi berbentuk silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna-warna lainnya seperti ungu, merah, atau kuning. Jenis cumi yang biasa dikonsumsi manusia yaitu Loigopeale. Kandungan yang bermanfaat bagi tubuh adalah selenium, riboflavin, dan vitamin B12. Rumput laut. Rumput laut tidak hanya dapat dikonsumsi segar, tetapi juga dapat diolah menjadi kudapan seperti nori. Rumput laut mengandung berbagai mineral esensial seperti zat besi, kalsium, nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Rumput laut juga mengandung vitamin B12, A, K, C, D, dan E. Daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah daripada hewan berkaki 4. Ayam memiliki kandungan vitamin A, B, serta beragam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Daging sapi. Daging sapi berwarna merah. Bagian sapi yang memiliki daging banyak yaitu bagian paha depan dan paha belakang. Daging sapi dapat diolah menjadi ragam makanan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, kornet, juga sosis. Daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau, memiliki serat daging lebih halus dan mempunyai aroma juga yang rasa yang khas. Telur. Telur pada dasarnya adalah
bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Telur yang biasa dikonsumsi berasal dari ayam-ayam petelur. Susu. Susu diartikan sebagai hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya ataupun ditambah bahan-bahan lain. Manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Manfaat ikan: membantu pertumbuhan otak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit Alzheimer, mengurangi risiko diabetes karena kandungan omega 3, dan juga melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. Manfaat udang: protein untuk pembentukan sel tubuh, yodium untuk membantu produksi hormon, kalsium untuk kesehatan gigi dan tulang, asam lemak omega 3 untuk kesehatan jantung. Manfaat cumi-cumi: lemak sehat untuk menurunkan kolesterol, protein untuk membangun otot, kandungan tinta untuk mengoptimalkan sel darah putih dan mengobati tumor, dan mineral untuk menyehatkan pencernaan. Manfaat rumput laut: memperkuat tulang, vitamin B12 membantu meningkatkan kualitas darah, juga yodium membantu proses metabolisme. Manfaat susu: kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi, protein membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lemak untuk menurunkan risiko diabetes, vitamin C untuk memperbaiki jaringan sel kulit, vitamin B1 untuk mempertahankan fungsi saraf dan kesehatan jantung. Manfaat daging: zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh, protein untuk membantu perkembangan otak, selenium untuk membentuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas, zinc untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi, dan omega 3 membantu fungsi jantung, sistem saraf pusat, dan hati. Manfaat telur: menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar trigliserida dalam darah, protein untuk meningkatkan massa otot dan membantu kinerja otot. Metode pengolahan bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, susu. Merebus atau boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Teknik boiling dapat dilakukan kepada bahan daging segar, daging awet, telur, pasta, sayuran, dan tulang. Mengukus atau steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap mendidih. Bahan makanan diletakkan di atas steamer atau pengukus. Kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang dikukus. Menggoreng atau fried. Menggoreng adalah teknik memasak dengan memasukkan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa menggunakan minyak banyak, deep frying, atau dengan minyak sedikit, shallow frying. Contoh, telur ceplok. Menggoreng dengan minyak bisa disebut sangrai. Membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas, griddle, atau di atas pan datar teflon yang diletakkan di atas perapian. Penerapan teknik dasar grilling dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya dari tunjang, ikan, dan ayam. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan yaitu oven dan microwave. Contoh pengolahan bahan pangan ikan dan daging menjadi makanan siap saji. Mangut lele pedas.
Berikut merupakan bahan-bahan cara membuat mangut lele pedas. Berikut cara membuat mangut lele pedas. Soto daging spesial. Berikut bahan-bahan cara membuat soto daging spesial. Berikut cara membuat soto daging spesial. Selamat mencoba. Penyajian dan pengemasan. Tujuan pengemasan melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Jenis kemasan. Kemasan primer, bahan kemas langsung yang mewadahi bahan pangan, kaleng susu, botol minuman, juga plastik sosis contohnya. Kemasan sekunder, kemasan yang melindungi kelompok kemasan lainnya, contoh kaleng susu, kotak kayu. Kemasan tersier, kemasan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang atau produk selama pengiriman, contohnya kotak karton gelombang dan kontainer. Penyajian dan pengemasan, faktor-faktor penyajian atau pengemasan. Yang pertama ada cita rasa. Seseorang memilih dan membeli suatu produk makanan karena pengaruh sensorik dari cita rasa, yaitu rasa, tekstur, dan bau. Warna dan tekstur. Makanan yang disajikan dengan menarik dipengaruhi oleh faktor warna, tekstur, atau bentuk. Yang ketiga ada higienis dan sanitasi makanan. Penyajian makanan yang tidak baik dan etis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat menyebabkan makanan terkontaminasi bakteri. Yang keempat, alat dan kemasan. Alat penyajian dan kemasan hidangan bisa menggunakan kerajinan tradisional dan modern. Alat tradisional misalnya piring bambu, alat modern misalnya keramik. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan bagian kedua, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jenis olahan pangan setengah jadi. Yang pertama ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Contoh hasil olahan pangan setengah jadi yaitu filet ikan, ikan beku, bakso ikan, nugget ikan, sosis ikan, dan surimi. Udang dapat dibuat menjadi otak-otak, tempura beku, juga bakso udang. Cumi dapat diolah menjadi cumi beku dan rumput laut dapat diolah menjadi rumput laut kering. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan daging. Contoh hasil olahan pangan setengah jadi dari bahan daging yaitu kornet, dendeng, bakso, daging burger. Susu dapat diolah menjadi susu bubuk, susu kental, juga krim susu. Telur dapat diolah menjadi telur asap, telur bubuk, dan telur asin. Manfaat olahan pangan setengah jadi. Menjadi bahan baku yang lebih fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat dikemas menjadi lebih ringkas, menghemat ruang dalam penyimpanan, mengurangi biaya penyimpanan, juga tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Metode pengolahan. Pembukuan. Pembukuan merupakan suatu teknik pengawetan dengan menurunkan temperatur hingga di bawah titik beku air. Inti dari mengawetkan makanan adalah untuk mempertahankan masa simpan makanan agar layak dikonsumsi dan untuk mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan menggunakan panas matahari. Sekarang sudah banyak alat yang bisa digunakan untuk mengeringkan makanan. Nugget udang spesial. Bahan bagi tubuhmu dan juga kesehatan. Ikan bergizi dan cara membuatnya. Penyajian dan pengemasan. Kemasan pangan setengah jadi bisa menggunakan plastik maupun kaleng. Pengalengan merupakan metode pengawetan dengan memanaskan makanan dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupnya hingga rapat. Pengemasan bertujuan untuk memperlambat kerusakan produk, menahan efek yang bermanfaat dari proses,
memperpanjang umur simpan, dan menjaga untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, juga melindungi dari 3 pengaruh luar, kimia, biologis, dan fisik. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih jenis makanan: sifat perlindungannya terhadap produk dari masuknya mikroorganisme dari luar kemasan ke dalam produk. 2. Kemungkinan berkembang biaknya mikroorganisme di ruangan antara produk dengan tutup head space. Yang ketiga, serangan mikroorganisme terhadap bahan pengemas. Terima kasih sudah mendengarkan Bu Indah Sulastri dan juga teman-teman. Apabila ada kekurangan dalam audio dan presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.